laundry kiloan daripada usaha lainnya. Hasilnya menjanjikan. Kalau boleh tahu Bu, berapa modal tak untuk memulai usaha laundry ini? 100. 100 juta. 150. Ya, setengah. Ya, 1,5 dengan sewa tempat. Oh, 150 juta dengan sewa tempat. Berapa biasanya Ibu pengeluaran belanja untuk sabun deterjen dalam sebulan? 5 juta. 5 juta. Sabun deterjen 5 juta sebulan. Kalau boleh tahu rata-rata pendapatan Ibu per bulan? 25 juta. 20 sampai 25. kotor itu. Iya. Pendapatan kotor. Kalau omsetnya Ibu untuk per hari? Omsetnya 500-600 kalau rame. 500 sampai 600 ribu per hari. Kalau keuntungan Ibu dari usaha laundry ini? 15 bersih. 15. Laporan keuangan tak disusun berdasarkan sistem akuntansi? Iya, pembukuan toh. Berdasarkan sistem akuntansi. Alat-alat apa saja yang dimiliki laundry ini? 2 mesin cuci, 2 mesin pengering, 1 mesin setrika. Ada kan di situ penghasilannya tadi 25 juta per bulan. Iya, Pak. Toh, kalau 500 ribu kan cuma 15 juta. Kurang lebih lah. Kurang lebih 1 juta lah. Bisa Oh dibikin masukan. iya Pak. Kasih Pak. Kalau laporan keuangan Bisa lah. itu Pak, kalau laporan keuangan tak untuk dianalisis bisa tak? Yang kayak bagaimana itu? Kayak pembukuan tak? Oh, sama ibunya itu yang ada. Belum dipulang. Nah, ada di pembukuannya. Oh, ada. Apanya kita mau tanyakan? Sesuai jika sama Sesuai jika kayak sistem akuntansi, standar akuntansi. kayak buku besar. Oh, kalau mau diikuti itu pasti nggak sesuai ya. Kita ringkas ceritanya. Karena kita ini maksudnya mau cari yang Simpelnya. simpelnya. Oh iya Kalau Pak. kalau mau dikerja secara akuntansi pasti selesai Mungkin toh. pihak kantor itu yang Oh iya Pak. Saya kalau kalau PAN itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Adapun presentasi yang kami bahas adalah informasi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Herni yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun teman kelompok saya adalah Nurul Aulia Anissa, Nadia Zakinah, Wahyuni, dan Nurmayanti Syahrani. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian dan penyajian materi saya. Saya persilahkan untuk Nurul Aulia Anissa membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang pertama adalah sifat dan peranan akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, dan menganalisa data keuangan dari suatu organisasi ataupun perusahaan. Adapun peranan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama adalah suatu sistem informasi akuntansi yang berdaya guna. Yang kedua adalah membuat prosedur untuk pelaporan, pengklasifikasian, dan peringkasan transaksi perusahaan. Yang ketiga adalah menampilkan informasi akuntansi kepada manajemen untuk penyusunan budget, pengawasan aset, dan pengambil keputusan atas dasar waktu dengan cara berarti. Yang keempat adalah menampilkan data akuntansi dalam laporan dan statement baik untuk pengguna internal maupun eksternal. Yang terakhir adalah membantu dan menyarankan para pengguna dalam menginterpretasikan data akuntansi. Next. Materi yang kedua yaitu cabang-cabang akuntansi utama. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Berhubungan dengan penyediaan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan untuk pengguna eksternal yang memerlukan informasi untuk mengadakan investasi,
meminjamkan, dan keputusan lain. Yang kedua adalah akuntansi manajemen, berhubungan dengan penyediaan informasi yang berguna bagi seorang manajer perusahaan dalam perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan aktivitas perusahaan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang kedua akan dibacakan oleh Nadia Zakina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi. Laporan keuangan yang disusun oleh bagian akuntansi ialah yang pertama neraca. Neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat memberi manfaat di masa yang akan datang. Kewajiban adalah hutang perusahaan yang harus dibayar, biasa dilakukan secara kredit. Yang ketiga, modal adalah kekayaan pemilik perusahaan yang diukur dengan menghitung selisih. Ada dua bentuk neraca yang biasa digunakan dalam praktek. Namun yang paling umum digunakan adalah neraca rekening. Neraca berbentuk rekening. Contoh neraca. Next. Contoh neraca dapat dilihat dari sebagai berikut, yaitu contoh aktiva terdiri dari kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, total, kemudian pasifa terdiri dari utang wesel, utang dagang, utang bank, utang pajak, kemudian aktiva tetap terdiri dari tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, kemudian aktiva lainnya, gedung. Contoh-contoh pasifa, utang jangka panjang ada obligasi, hipotek, utang bank 3 tahun, ekuitas adalah modal dan laba ditahan. Next. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisikan pendapatan dan beban perusahaan serta informasi tentang laba rugi bersih perusahaan dalam periode tertentu. Komponen-komponen dalam laba rugi yaitu yang pertama penjualan, kedua harga pokok penjualan, ketiga laba kotor penjualan, keempat biaya operasi, kelima pendapatan bersih operasi, keenam pendapatan lain, selanjutnya biaya-biaya lain dan pendapatan bersih. Contohnya dapat dilihat dari sebagai berikut. Next. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menyajikan perubahan keadaan modal selama satu periode. Laporan ini diawali dengan penyajian saldo modal awal ditambah keuntungan atau dikurangi kerugian yang dialami perusahaan selama periode laporan. Contohnya sebagai berikut. Next. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan arus kas masuk dan kas keluar dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan untuk suatu periode tertentu. Transaksi yang dilaporkan pada laporan arus kas adalah transaksi-transaksi yang mempengaruhi jumlah kas pada periode tertentu. Next. Contohnya dapat dilihat dari sebagai berikut. Pengguna informasi akuntansi yang pertama, pengguna eksternal, yaitu pengguna eksternal sistem akuntansi dapat dibedakan atas pemegang saham, kreditur, bankir, kreditur potensial, pemilik potensial, pengurus serikat kerja, dan pejabat pemerintah. Yang kedua, pengguna internal. Pengguna internal informasi akuntansi ialah semua tingkat manajer di dalam perusahaan yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengarahan, pengawasan akan operasi perusahaan. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia Zakina. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyuni. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu alat-alat dan teknik-teknik keuangan.
Dalam pengambilan keputusan, manajer keuangan harus berpedoman kepada sejumlah alat-alat dan teknik-teknik keuangan. Alat-alat dan teknik-teknik keuangan yang terpenting itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio-rasio keuangan. Yang kedua, laporan arus dana. Yang ketiga, budget dan pengawasan budget. Dan yang terakhir yaitu budget kas. Next. Nah, materi selanjutnya yaitu budget kas. Budget atau anggaran kas adalah laporan yang berisi perkiraan pendapatan kas suatu perusahaan dan proyeksi pembayaran kas pada suatu titik tertentu di masa yang akan datang. Anggaran. Pertama-tama, manajer keuangan memperkirakan semua pendapatan tunai untuk periode saat anggaran dibuat, lalu meringkas semua pendapatan dan pembayaran tunai untuk periode tersebut ke dalam laporan kas. Dan kemudian, laporan ini dapat digunakan untuk membuat keputusan pengeluaran jangka pendek atau jangka panjang. Nah, di sini dapat kita lihat contoh budget kas yang telah ditampilkan. Setelah tadi yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian kita akan melanjutkan materi yang terakhir akan dibacakan oleh Nurmayanti Syahrani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan studi kasus yang telah kami lakukan, yaitu analisis kesiapan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Studi kasus pada UMKM AI Laundry Kota Makassar. Apa itu UMKM? UMKM adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Dalam menjalankan usahanya, setiap pelaku diharapkan membuat laporan keuangan dengan standar akuntansi. Untuk apa laporan keuangan bagi pelaku UMKM? Laporan keuangan ini dibuat untuk menganalisis kinerja keuangan suatu usaha dalam rangka membuat keputusan finansial serta mempertanggungjawabkan manajemen atas penggunaan sumber daya dalam usaha tersebut. IAI telah menyiapkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah atau SAK EMKM yang telah disahkan pada tanggal 24 Oktober 2016 dan sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Dengan adanya SAK EMKM ini diharapkan perusahaan kecil dan menengah mampu menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan dari studi kasus ini yaitu mengetahui kesiapan UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM dan untuk mengetahui implementasi penyusunan laporan keuangan UMKM. Studi kasus pada UMKM AI Laundry di Makassar. Laundry ini berdiri pada bulan Januari tahun 2022, berlokasi di Jalan Monumen Emi Sailan, nomor 627 Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini mempunyai 3 orang pegawai. Laundry ini mengadakan promo atau diskon setiap hari Jumat untuk menarik lebih banyak pelanggan dan mampu mencapai omset hingga kurang lebih 1 juta per hari dengan pendapatan bersih sebesar 15 juta per bulan. Adapun analisis kasus yang kami lakukan menggunakan metode penelitian lapangan atau field research, yang dalam pengumpulan data atau informasinya melalui wawancara serta secara langsung kepada owner AI Laundry yaitu Ibu Ririn. Adapun hasil pembahasan yang kami dapat saat menganalisis kasus ini yaitu yang pertama, AI Laundry belum melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Yang kedua, adanya hambatan dihadapi oleh pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan, disebabkan karena keterbatasan keterampilan dan kemampuan akuntansi, karena kurangnya tenaga ahli di bidang akuntansi. Selain itu, bagi UMKM yang pernah mendapatkan pelatihan akuntansi, merasa bahwa akuntansi terlalu rumit. Selain itu, sulit meluangkan waktu untuk pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan karena sibuk menjalankan usaha. Sehingga kami menyarankan untuk menerapkan metode yang lebih sederhana untuk menyusun laporan keuangan dengan mengembangkan persamaan dasar akuntansi untuk usaha kecil. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sekianlah tadi
untuk perhatiannya. Assalamualaikum